Semangat, Ya, semangat, semangat. terus. Oke. Nah, sedikit tips nih Mbak buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau yang sudah punya bisnis tapi bingung mau kemana dan mungkin down, naik turun dan lain sebagainya, mungkin bisa dikasih tipsnya gitu Mbak dari Mbak Sinta Nirwana. Kalau dari saya sendiri kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube TDA Bengkulu. Hari ini kami mengunjungi bisnis dari teman kita ya, Mbak Sinta. Lengkapnya Mbak Sinta Nirwana ya. Oke. Jadi beliau ini adalah seorang business owner ya, jual pakaian, baju dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita kenalan sama Mbak Sinta. Boleh Mbak perkenalan dirinya Mbak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirwana, lengkapnya biasa dipanggil Sinta, kadang juga biasa dipanggil Bunda Kesha. Karena saya punya usaha namanya itu Galeri Rumah Kesha. Ya, Kesha itu sendiri singkatan dari ketiga anak saya, Kina, Syafiq, dan Aiswa. Jadi namanya Rumah Kesha. Kenapa? Karena awalnya jualan di rumah dan kembali ke rumah. Iya, ya seperti itu kenalannya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, ya luar biasa ya. Tadi sudah disinggung dari rumah kembali lagi ke rumah. Berarti ada proses ya. Iya, betul. Dari rumah proses terus balik lagi ke rumah. Oke, mungkin bisa nih Mbak diceritain Mbak awal mula Mbak Sinta mendirikan bisnis ini dan mungkin sebelum bisnis ini sebelumnya Mbak kerja atau ada usaha lain atau gimana Mbak? Oh, iya. Saya itu sebenarnya dulunya adalah karyawan swasta di suatu perusahaan ya, dari tahun 2007 sampai 2017. Jadi selama 10 tahun saya berkarir di Kalbe Nutrisional. Saya sebagai bisnis representatif di sana. Jadi ya 2007 sampai 2012 bertemu dengan jodoh ya. 2012 itu menikah. Jadi selama dari 2007 hingga 2012 kan single. Jadi di Kalbe Nutrisional saya itu sebagai bisnis representatif yang pekerjaannya sebagai tim marketing lah. Bisa dibilang sales ya, tim sales. Kerjaannya banyak banget, dari marketing, handle tim promosi, handle GT dan sebagainya. Jadi pekerjaan saya itu keliling provinsi Bengkulu dan juga Linggau, Lubuk Linggau. Jadi seminggu saya itu di Bengkulu sampai ke Linggau, Surut, Kepahyang. Lalu di minggu berikutnya biasanya up country lagi ke daerah Bengkulu Utara hingga ke Muko-Muko. Misalnya minggu berikutnya lagi dalam kota, minggu berikutnya lagi saya up country lagi ke daerah selatan hingga ke Kaur Bintuhan. Keliling-keliling jadi Iya. ya dari Jadi, sini ke situ. Saya bisa dibilang kerjaannya tuh di jalanan, di jalanan dan ketemu banyak orang, berkunjung dari satu store ke store yang lainnya, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, dari satu bidan ke bidan yang lainnya. Iya. Jadi seperti itu. Hingga suatu saat saya merasakan, mungkin bisa dibilang bukan titik jenuh juga, tapi saya pada tahun 2012 sudah berkeluarga, otomatis saya punya tanggung jawab yang berbeda. Betul. Ya, karena 5 tahun sebelumnya kan saya free. Betul. Ya suka-suka lah ya, Iya. mau dibawa kemanapun, mau jalan kemanapun ya oke-oke aja lah. Iya. Nah 2012 karena sudah berkeluarga, mulai kepikiran, gimana sih kok kalau kayak gini terus kayaknya nggak ada kesudahannya, di jalan terus, kasihan sama Iya. keluarga. Belum lagi nanti kalau misalnya punya anak, kasihan anak juga kan, Iya, anak ditinggal. Nah tibalah 2014 itu kan sudah punya anak saya usia 1 tahunan, dan dia sudah mulai komplain, sering ditinggal. Nah ini bukan suami yang komplain, anak yang komplain kan. Iya, bunda kok di luar terus sih, pergi terus sih, kok kakak sama nenek terus gitu kan. Nggak usah lah kerja lah bunda, pagi-pagi kalau kita mau berangkat kantor mesti nangis. Jadi kan
perasaan emak kan kalau anaknya Iya, kalau betul. ditinggal anaknya nangis kan nggak nyaman kan kalau Betul. selama di perjalanan ataupun kerja, apalagi kalau keluar kota ditinggal Iya, kan. betul. Jadi tidur sama neneknya, nginep sama neneknya, jadi banyaknya kepikiran gitu Mas. Iya, betul. Jadi kayaknya mulai berpikir ini kayaknya mau ngapain sih kayak gini terus. Iya. Memang materi yang didapatkan dari saya dan suami lebih dari cukup lah bisa dibilang gitu kan. Betul, betul. Cuma nggak sekedar itu kan yang kita cari kan, Iya. karena akhir dari hidup ini kan tentunya kan akhirat kan. Betul. Karena dunia ini kan hanya pertinggahan. Kayaknya Iya. kalau kayak gini terus nggak nyaman, nggak Iya. bahagia. Pegang Betul. uang pun untuk apa gitu. Betul. Mau jalan-jalan sekalipun keluar negeri untuk apa gitu kan, Iya, kalau betul. nggak ada. Jadi mulai kepikiran, sejak itu sih kepikiran mau usaha apa atau bisnis apa gitu. Oh, Itu jadi di situ awalnya awal mulanya sebenarnya. ya. Luar biasa ya. Jadi seorang ibu yang nggak mau meninggalkan anaknya. Jadi Mbak Sinta coba bisnis di rumah. Iya, gitu. betul. Akhirnya coba-coba searching, mulai cari-cari referensi Iya. buat usaha apa sih. Nah, Mhm. menilik ke teman-teman yang seangkatan, teman-teman itu lebih banyak berkecimpung di dunia dakwah. Oke. Ya, teman-teman punya ilmu yang mumpuni untuk mensiarkan agama Islam. Oke. Sementara saya nggak punya gitu, saya nggak tahu, nggak ada ilmu untuk yang bisa saya bagi untuk mensiarkan, untuk membantu agama Allah, misalnya untuk berdakwah. Saya tidak punya ilmu sama sekali untuk itu. Oke. Jadi saya mulai coba gimana sih bisnis yang mulai bisa ada nilai-nilai dakwahnya. Oke. Seperti itu. Jadi itu awal mulanya saya mulai mencari bisnis yang bisa mengarah ke sana. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ketemulah Afrakit. Seperti Ah, itu. jadi dari situ ya. Iya. Asal muasal kenapa Mbak Sinta memilih untuk bisnis Afrakit. Iya, betul. Ya, jadi dalam bisnis ini memang seperti yang Mbak Sinta bilang, kita harus terus berdakwah. Dengan bisnis ini kita bisa berdakwah. Nah, kenapa dikatakan berdakwah? Karena di produk-produk yang dimiliki Afrakit itu konten-kontennya konten Islami. Ah, Jadi ya. mengenalkan anak-anak itu tentang agama Islam itu lebih mudah. Jadi mengenal Islam sejak dini dengan konten-konten yang ada di produk Afrakit itu. Oke, ya itu tadi mungkin cerita singkat dari Mbak Sinta. Kita ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Dan like, comment dan share sebanyak-banyaknya pada teman-temannya supaya ini menjadi amal jariah kita semua. Oke, nah kita lanjut lagi ya kepada Mbak Sinta ini untuk bisnisnya tadi tentang Afrakids ya. Itu produknya ada apa aja ya Mbak Afrakids itu sendiri? Afrakit ini sendiri ada produk-produk harian, ada produk-produk yang memang dia untuk momen-momen tertentu. Misalnya seperti sekarang kan hari raya. Ya. Terus juga misalnya back to school pada saat anak masuk sekolah, biasanya itu launching produk baru seperti backpack, purse backpack untuk sekolah, terus juga lancet. Seperti itu. Nah, kalau sekarang momennya kan Idul Fitri, Ramadan ini tentu saja kokosnya ya. Ya, betul. Koko anak. Nah, cuma Frakit ini produknya itu bukan produk yang misalnya resmi kayak khusus momen tertentu, bisa dipakai untuk harian pun atau kegiatan sehari-hari pun. Iya. Jadi buat jalan-jalan, nge-mall itu Afrakit ini bisa dipakai untuk itu. Ya. Seperti itu. Ya, Ini produknya ada kaos ya, Kaos. kaos lengan pendek, lengan panjang, kaos kancing, tunik, gamis, lancet, backpack untuk sekolah, Oke. koko, terus juga sajadah, Sajadah. banyak ya itemnya. Jadi selain Afrakit juga ada brand Rafis juga. Jadi itemnya pun hampir sama sih. Oh, sama, tapi Iya, beda brand ya Mbak? Beda brand. Oke, kalau Raffi sama Afra apa bedanya? Kalau Rafis sama Afra bedanya beberapa produksi, memang lebih ke, misalnya kalau Rafis ini lebih ke tokoh Islamnya. Oke. Iya, pahlawan-pahlawan Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi. Oke. Seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Sa'ad, terus juga ada Abu Bakar. Oke. Seperti itu. Jadi mengenal tokoh-tokoh
Islam. Oke. Kalau untuk Afrakit sendiri dia kontennya konten-konten harian. Ah. Misalnya start your day with Bismillah. Oke. Jadi mulai hari-hari dengan Bismillah. Iya. Terus jangan lupa berdoa, misalnya Robbi zidni ilma warzuqni fahma, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Seperti itu. Oke. Itu bedanya. Bedanya di situ Iya. ya. Nah, untuk dari Afrakit dan Rafis ini kira-kira yang menurut Mbak Sinta yang mana yang lebih unggul bestseller, maksudnya dari Mbak Sinta sendiri? Dua-duanya sama, Dua-duanya imbang. sama, Iya, imbang. rata-rata sih karena saya duluan kenalnya sama Afrakit, Heeh. baru kemudian sama Rafis. Jadi konsumen yang Afrakit sendiri pun penasaran juga, pengen coba punya koleksi dari Rafis juga, Iya, seperti betul. itu. Jadi ya beli Afrakit sekaligus beli Rafis. Ah, Jadi dua produk sekalian. betul. Iya, Sekaligus jadi ya. harusnya beli satu jadi beli dua. Jadi harusnya untung ya. Iya, betul. Iya, jadi bukannya tambah bingung, bukan. Jadi dengan tambah produk, tambah brand, jadi tambah banyak belanjanya dari konsumen. Karena itu bisa mengenalkan anak-anak itu lebih cepat tokoh-tokoh Islam itu melalui gambar, Iya. terus juga cerita seperti itu. Jadi misalnya anak tanya itu Abu Bakar siapa sih bunda? Jadi bundanya juga kan harus tahu. Iya. Abu Bakar itu siapa sih, kan malu kalau nggak tahu kan. Jadi akhirnya bundanya pun searching kan. Jadi nambah ilmu juga untuk bundanya. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya kan dengan kita mensiarkan walaupun hanya dengan produk kaos, Mm-mm. jadi setidaknya kita bisa sedikit memberikan kontribusi. Betul. Seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri anak-anak sekarang kan gandrungnya kan karakter idolanya kan seperti apa. Iya, betul. Harus. Itu sih sebenarnya awalnya juga fokus di brand ini dari anak juga. Iya. Seperti bunda kok beliin mukenahnya itu sih karakternya gitu kan buat sholat, Mm-mm. sementara itu kan nggak pakai baju bunda. Awalnya di situ kan, Betul. kok bener ya gitu kan, kok anak-anak malah yang ngasih tahu gitu. Jadi awalnya di situ. Jadi sekarang kan sudah mulai mengurangi kadar kecintaan terhadap karakter. Malah anak sih yang lebih dulu nggak terlalu misalnya fokus pengennya. Misalnya kalau dulu kan mau kotak pensilnya itu, tasnya itu, karakternya. Iya. Kalau sekarang udah enggak, alhamdulillah. Sudah beda zamannya ya. Iya, sudah. Aku mau yang ini bunda, yang Aisyah aja gitu. Kalau adiknya mau Muhammad Al-Fatih itu kan hebat bunda ya, seperti itu. Ya, nah ini luar biasa ya Jadi, edukasi itu. terhadap anak-anak kita ya. Jadi memang sekarang anak-anak itu harus kita edukasi dengan sejarah Rasulullah gitu ya. Betul. Termasuk pejuang-pejuang Islam ya kayak Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Itu memang harus kita edukasi dari sekarang gitu. Iya benar. Karena untuk anak-anak sekarang itu banyak yang nggak tahu itu ya Mbak ya. Benar. Banyak yang nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan anak sih, orang tuanya aja sudah lupa kadang. Benar, saya sendiri pun kalau ditanya itu bunda Khadijah itu seperti apa sih, gimana sih kisahnya gitu. Terus anak Rasulullah itu ada berapa, benar nggak sih yang seperti di lagu-lagu itu? Iya. Kan biasanya anak itu lebih kritis. Iya betul. Jadi dengan mengenal produk-produk Rafis Afrakit, insya Allah anak-anak nanti lebih paham, Iya. mudah masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi nanti pelan-pelan melupakan karakter-karakter yang sebenarnya ya karakter-karakter mungkin dari yang bukan Islam. Iya. Karena kita kan sejatinya ya kalau Islam kan pengennya anak yang soleh-soleha. Iya. Jadi kalau anak yang soleh-soleha, alangkah lebih baiknya kita mulai dari misalnya fashionnya dulu. Kita pinginnya anak soleh-soleha, tapi kita kasih misalnya produk-produk yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak syar'i. Iya. Kan berarti kita pinginnya apa, tapi kita melakukan dengan cara apa, seperti itu. Itu sih awalnya. Jadi lebih, karena dulu kan sempat vakum. Iya. Dari 2016 karena masih kerja, habis itu 2017 saya cuti melahirkan, habis itu saya izin resign setelah 6 bulan baru di ACC, sempat vakum. Habis itu ketemu dengan TDA ini saya lebih berapi-api lagi. Wah, luar biasa. Iya benar, Iya. dengan bergabung dengan TDA community ini saya lebih berapi-api lagi, lebih bersemangat lagi untuk mensyiarkan produk-produk dakwah seperti Afrakit dan Rafis ini. Oke, luar biasa ya teman-teman. Mbak Sinta ini bergabung bersama TDA dan
semangat lagi ya. Semangat Betul. lagi, betul. Nah, kalau di TDA sendiri, kalau menurut Mbak Sinta itu komunitas yang seperti apa Mbak TDA itu? Saya sebelumnya tidak mengenal sama sekali TDA itu. Awalnya saya dihubungi oleh salah satu teman TDA juga, Bang Budi ya waktu itu ya, di WA. Yunda, mau nggak bergabung dengan komunitas TDA? Itu komunitas apa Bang gitu kan? Baru dia jelaskan. Karena pada saat itu kan lagi gencar-gencarnya juga info mengenai TDA. Nah, saya tidak berpikir panjang, saya langsung iya oke. Ya, karena saya tipikal orangnya pada saat saya sudah klik langsung gitu. Saya bukan orang yang terlalu berpikir panjang. Kalau itu saya rasa bagus, baik, saya langsung oke. Nah, lalu pada saat itu ada kegiatan ya di tempat Teh Ane di Zaki Es Krim kan. Nah, saya bergabung di situ juga, saya ikut kegiatannya dan di situ sama sekali saya tidak kenal dengan satu orang pun yang ada di ruangan itu. Cuma modal PD. Ya udah saya sekalian aja gitu kan. Jangan, karena dari 2017 saya resign sampai 2021 itu saya di rumah aja. Iya, di rumah aja berteman dengan laptop, paling balas chat konsumen karena kadang handphone kan direbut anak-anak juga kan. Jadi ya paling kayak gitu-gitu aja online, terus juga ngurusin rumah yang nggak ada selesainya. Jadi saya mulai berpikir kan, anak saya sudah usia 1,5 tahun, kayaknya ini waktu yang pas nih saya mulai berkomunitas. Karena dari 2017 saya vakum aja, cuma bisnis. Sempat buka toko, habis itu balik lagi ke rumah. Ya, mudah-mudahan nanti ini awal mula kebangkitan lagi ya Mas, doain ya. Amin ya, mudah-mudahan Doain ya teman-teman. Lebih sukses lagi. Amin. Untuk di TDA sendiri, kalau menurut Mbak Sinta, apa aja yang udah Mbak Sinta dapetin selama bergabung di komunitas TDA itu Mbak? Saya bergabung di TDA kita lebih kurang 2 bulan ya, 2 bulan. Saya waktu itu yang pertemuan di Zaki Es Krim itu, saya pada saat diinformasikan ada pembukaan member ya, anggota dan simpatisan. Pada saat informasi itu saya terima, saya pun tidak pernah berpikir untuk 2 kali. Saya langsung berpikir langsung join pada saat itu. Langsung saya transfer, walaupun saya belum tahu uang itu sebenarnya gunanya untuk apa di rekening itu kan. Namanya kita punya uang itu kan diputar-putar buat modal untuk kebutuhan stok dan sebagainya. Saya tidak berpikir panjang, ya udahlah berapa yang ada saldo di situ saya cek, cukup saldonya senilai untuk daftar sebagai member di TDA. Saya langsung daftar pada saat itu juga. Saya langsung transfer pada saat itu juga karena saya berpikir TDA ini positif. Terus juga saya lihat orang-orangnya kok orang-orang yang orang-orang yang sukses, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang ingin terus maju dan belajar seperti itu. Tiada henti belajar lah, walaupun terus saya lihat itu kok orangnya sudah sukses tapi kok masih mau bergaul dengan orang-orang yang lainnya, masih mau belajar lah. Sementara saya sendiri pun siapa gitu kok sudah merasa puas lah gitu kan, kayaknya cukup lah di rumah untuk beli beras, cukup untuk sekolah anak, untuk bulanan cukup kayaknya. Ternyata nggak sampai di situ aja gitu. Jadi kita memang harus selalu tumbuh dan jangan untuk diri kita sendiri ya, harus kita bisa berbagi dengan orang banyak. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman, Mbak Sinta Nirwana ini dari perjuangannya, membuka toko, jatuh bangunnya dan lain sebagainya. Dan setelah bergabung di komunitas di atas, Mbak Sinta lebih semangat lagi. Dan orang-orang di dalamnya itu menularkan energi-energi yang positif, aura-aura yang positif. Dan membuat kita lebih bersemangat. Betul sekali ya. Oke, nah sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel TDA Bengkulu karena subscribe itu gratis ya. Oke, lanjut lagi nih Mbak ya. Tadi kan Mbak Sinta cerita tentang pernah buka usaha di toko terus kembali lagi ke rumah. Nah itu gimana prosesnya Mbak? Apa jatuh bangunnya segala macam, boleh diceritain Mbak? Boleh. Jadi dari 2016 itu kan saya usahanya di rumah, makanya namanya kan Rumah Kisya kan. Jadi
Jadi mulainya dari rumah, setelah setahun berjalan, ya perkembangannya cukup signifikan, sangat baik sekali. Ya, akhirnya saya memberanikan diri setelah saya benar-benar sudah di ACC, resign dari perusahaan tempat saya bekerja. Juga anak saya juga sudah mau 1 tahun, jadi saya mulai mencoba memberanikan diri di tahun 2017 itu. Mulai usaha kontrak, ruko tidak jauh sih dari sini. Mungkin teman-teman yang pernah belanja juga ke saya mungkin dulu tidak kenal, oh itu ternyata mbak yang rumah Kisha itu gitu kan, karena ada beberapa seperti itu juga kan. Saya buka usaha di situ selama 3 tahun, jadi saya kontrak di depan itu 3 tahun. Jadi nah selain itu setelah bisnis pakaian ini cukup stabil lah ya, bisa dibilang sudah bisa di handle oleh saya dan suami berbagi kerja gitu kan, berbagi tim. Akhirnya saya coba membuka kedai usaha pempek juga di sebelahnya. Jadi usaha pempek, karena sebelumnya sih di 2016 tuh juga saya buka online untuk pempek Palembang ya. Jadi di 2018 kalau nggak salah, 2019 itu saya buka kedai pempek. Ya alhamdulillah responnya positif ya. Nah qadarullah ya, yang bantu saya kan untuk cari asisten yang buat pempek itu kan susah-susah gampang kan Mas ya, karena memang dibilang butuh keahlian khusus ya, memang ada mungkin jiwa-jiwanya, karena memang berbeda dengan bikin kue ataupun cake yang memang bisa dibuatnya tinggal dimasukin ke cetakan, loyang dan sebagainya, tinggal di oven. Sementara kalau pempek ini kan memang kalau kita tidak sesuai ataupun kayak tekstur ikannya kurang pas, kita tidak bisa menyesuaikan, akhirnya gagal, produknya bisa gagal. Nah setelah berjalan beberapa bulan, qadarullah yang bantu saya itu hamil, mabuk juga kan, dan kebetulan juga ada musibah juga. Akhirnya dia minta istirahat, akhirnya saya kerja sendiri gitu kan, saya kerja sendiri. Dan qadarullah ternyata hamil itu nular ke saya. Dan qadarullah saya hamil itu mabuk 9 bulan. Jadi ya benar-benar akhirnya sudahlah, kayaknya harus istirahat, fokus di jualan pakaian anak-anak aja lah. Pakaian dulu nggak cuma pakaian anak-anak ya, namun kita buka toko ada produk dewasanya juga, gamis juga, terus juga pakaian tidur, pakaian dalam dan sebagainya, lengkap ya. Jadi akhirnya karena tadi hamil, mabok, ya udah istirahat, fokus di satu bidang aja. Akhirnya nerusin yang kontrak yang khusus untuk ini aja, pakaian aja. Nah setelah itu alhamdulillah qadarullah juga lagi kita diuji lagi ya tahun 2020 dengan corona ya, dengan covid pandemi ya. Jadi yang memang pandemi itu mengharuskan kita sudah tidak boleh berkeliaran lagi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Mau tak mau akhirnya ya, bukan saya aja, mungkin beberapa toko yang lain pun kan mengalami hal yang sama, sepi pembeli. Akhirnya kita melayaninya hanya online ya, hanya delivery by Gojek, Grab, Andong Budi, ataupun kadang kalau yang terjangkau kita delivery sendiri ya, biar juga bisa free ongkir. Cuma kalau untuk yang jauh kita juga susah juga kan, karena harus berbagi tugas juga, jaga toko gitu kan. Jadi kadang tokonya itu bukanya janjian ke konsumen. Ada yang mau ke toko janjian, nanti hubungin aja ya, atau ketok aja, kami ada di dalam kok gitu kan. Karena kita kan masih was-was juga kan, ada yang masuk. Seperti itu. Jadi 2020 di Maret ya kalau nggak salah ya, kita mulai itu Maret, April. Biasanya kalau Lebaran itu kan stok udah banyak ya, pakaian untuk Lebaran tuh banyak, pada saat itu kok loyo gitu kan. Jadi nggak ada gairahnya. Jadi cuma online ya tetap ya, namanya kita rezeki itu ya Mas ya. Untuk kebutuhan kita tetap terpenuhi alhamdulillah. Itu sudah ada memang kadarnya sendiri ya. Tidak akan kita kelaparan lah gitu kan. Alhamdulillah masih bisa memenuhi kebutuhan walaupun kondisi kita sedang pandemi, karena memang kita nggak kerja kan, nggak ada penghasilan dari nggak ada gaji. Gaji kita memang murni dari konsumen. Kalian itu adalah bos-bos kami sebenarnya. Ya, yang memberikan kami gaji. Alhamdulillah berjalan. Nah, setelah dipikir-pikir kan kontrak itu habis di bulan September.
kontrak habis bulan September, sementara di bulan April itu kayak toko lebih banyak tutup deh, lebih banyak kita melayani online. Iya. Kayaknya percuma aja lah kita ini. Sementara kan COVID ini belum tahu nih kapan selesainya nih Iya, kan. betul. Jadi kita berpikir kayaknya kita balik ke rumah aja lah ya. Rumah juga sudah ditinggal 3 tahun, kayaknya penuh. Setelah dicek kan penuh sarang laba-laba juga. Terus banyak kelelawar di atas Iya. kan. Jadi akhirnya kita bersihkan, kayaknya rumah ini kalau ditinggal dia kan makin rusak kan. Iya, betul. Tambah bangunannya jadi tambah tidak karuan gitu. Iya. Akhirnya kita ya sudah kayaknya balik ke rumah. Kita mulai pelan-pelan, sehari itu kita bawa barang sedikit-sedikit sampai ke rumah gitu kan. Iya. Beberapa yang nggak muat di rumah akhirnya kita jual. Kita tetap jual properti yang lainnya kayak talase nggak muat di rumah, akhirnya kita kasih ke yang membutuhkan, dijual dengan harga yang terjangkau. Akhirnya kita budget yang kita sudah siapkan budgetnya untuk sewa kontrak yang selanjutnya kan. Jadi kayaknya sewa untuk yang tahun berikutnya kita untuk rehab rumah aja gitu kan. Jadi akhirnya kita perbaiki rumah, kita rehab sedikit-sedikit, kita pasang rolling, akhirnya kita buka di rumah kembali. Tahun 2020 kita buka lagi di rumah. Seperti itu. Seperti itu ya perjalanannya. Iya, perjalanannya. Nah, dan satu hal yang kita bisa tangkap dari Mbak Sinta Nirwana ini, beliau memang kerja keras ya, dan juga pantang semangat ya, terus semangat dan pantang menyerah maksudnya. Jadi semangat. terus. Oke. Nah, sedikit tips nih Mbak buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau yang sudah punya bisnis tapi bingung mau kemana dan mungkin down, naik turun dan lain sebagainya, mungkin bisa dikasih tipsnya gitu Mbak dari Mbak Sinta Nirwana. Kalau dari saya sendiri, karena saya berangkatnya dari seorang karyawan, suami juga sebagai seorang karyawan. Iya. Terus juga kita pingin niatnya baik ya, niatnya karena Allah. Betul. Lihat lagi nanti kita kalau jadi karyawan itu baiknya, positifnya, negatifnya seperti apa. Iya. Ya. Terus kalau kita, karena kan rezeki itu kan 9 dari pintu rezeki itu kan dari berdagang, dari 10 itu kan. Betul. Adalah berdagang. Betul. Itu pertama saya pilih berdagang. Iya. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman pingin berdagang, pingin jadi pengusaha atau jadi pebisnis, Iya. jangan ragu-ragu. Oke. Percaya aja, yakinlah, rezeki itu kan kita sudah disiapkan. Pada saat kita di dalam kandungan pun kan sudah disiapkan rezeki kita itu berapa jumlahnya, bagaimana. Tinggal kita mau menangkapnya seperti apa. Dengan cara yang toyib atau dengan cara yang seperti apa. Iya. Ya kan, kita tinggal pilah-pilah. Ini cara yang kita ambil nih, ngambil rezeki sekarang ini sudah baik atau belum. Iya. Kita sendiri yang tahu, kita jawab sendiri. Iya. Nah, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan, ingin berbisnis, ingin berdagang, yakinlah akan ada jalannya. Betul. Ya, selagi teman-teman ada usaha, ada keyakinan, insya Allah. Iya. Terus buat teman-teman yang sekarang sudah fokus, konsisten, sudah punya usaha, sudah memulai bisnisnya, Iya. harus konsisten dan konsisten. fokus. Sebenarnya itu aja sih, harus fokus dan konsisten. Jangan mudah melihat kiri kanan, terus jangan cepat-cepat melompat Iya. sana lompat sini, kayak loncat kutu loncat gitu ya. Itu aja sebenarnya. Iya. Tinggal teman-teman mau ambil, nah, contohnya saya sekarang misalnya, Mas Amir sendiri datang ke sini ke pelosok lah ya. Memang saya tinggalnya di, bisa dibilang ini tengah kota. Yeah. Cuma memang tempat kesini kan cukup lumayan ya, masuk gang-gang Yeah, kelinci ya. Kalau betul. misalnya ada lagi ibu-ibu yang datang pakai mobil Fortuner kan, Mbak ini bisa nggak sih masuk sini? Gitu kan. Bisa. Memang itu susah sih ya Yeah, kesini. Cuma karena Allah sudah datangkan rezeki melalui mereka, Iya. ya mereka datang ke sini Betul. gitu. Jadi jangan ragu-ragu, yakinlah rezeki kalian itu sudah disiapkan Allah. Kalian mau ambil dengan cara apa? Yang sudah punya usaha, konsisten. Konsistenlah dengan pilihanmu. Jangan lihat kiri kanan. Kalau misalnya teman-teman mau dapat orderan yang banyak, kalian harus banyak-banyak bersyukur dan ikut bahagia. Karena kalau kita bahagia lihat teman-teman, orderannya banyak ya, kita pun akan tertular nantinya. Betul. Tapi kalau kita hatinya sempit, Ya. ya rezekinya sempit. Iya, betul sekali. Itu sih yang saya rasakan itu. Jadi ya menurut saya
rezeki itu nominal itu hanya sekedar di dunia. Betul. Yang kita rasakan itu kan berkahnya kan. Iya, betul. Walaupun dikit tapi kita merasakan bahagia, Iya, nikmat. nikmatnya. Seperti itu. Dan satu lagi sih, kalau saya sendiri berusaha apapun itu saya lakukan tanpa hutang. Oke. Banyak tawaran kemarin yang datang ke saya menawarkan Mhm. pinjaman lunak, pinjaman dan sebagainya seperti abang-abang yang baik itu kan datang biasanya kan, abang-abang itu kan Mhm. dengan mulut rayuan abang-abang itu banyak lah ya. Cuma alhamdulillah saya berusaha untuk tidak tergoda karena sudah punya abang yang halal gitu ya. Betul. Alhamdulillah tidak tergoda, karena itu benar-benar kalau misalnya teman-teman usahalah dengan yang mulai dari kecil, jangan usaha yang pengen dilihat orang oh sudah besar usahanya. Ya. Jangan hanya ingin dilihat orang bagusnya, tapi yang kita ngerasainnya gimana. Kita dikejar-kejar debt collector emang enak, Iya. ditelepon orang emang enak, nggak enak ya. Terus juga teman-teman dapat penghasilan cuma untuk bayar cicilan. Iya. Jangan, kalau bisa sih jangan sih kalau saya. Iya. Saya usahakan apapun itu walaupun sedikit, saya berusaha untuk dari uang yang dari putar-putar dari apa Iya. namanya margin lah Iya. ya, itu aja. Tinggal kita misalnya marginnya berapa kita sisihkan aja untuk kebutuhan kita, selebihnya kita gunakan untuk produk lagi ataupun barang lagi. Wah. Itu sih dari saya sebenarnya itu. Luar biasa ya teman-teman, bisa perjuangan dari seorang Mbak Sinta Nirwana. Dan satu tips yang paling bermanfaat buat teman-teman semuanya, jauhi hutang ya. Buat teman-teman yang baru mulai usaha ataupun yang sudah punya usaha, jangan coba-coba berhutang, apalagi ke abang-abang yang Iya. mulutnya manis ya. Abang-abang yang punya Iya. rayuan manis ya. Oke, mungkin itu saja dari kita semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube TDA Bengkulu. Subscribe itu gratis ya. Oke ya, dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share ke semua media sosial kita. Oke, terima kasih. Saya Amir dan Saya Sinta Nirwana. terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.